Sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga di like setiap video yang teman-teman sukai dan bantu share ya. Let's go. Akhirnya kita nyampe di Clary RP kampus isi. Halo teman-teman, sekarang kita udah nyampe lokasi pameran After Muindi. Nah, mending kita langsung masuk aja. Let's go. Tuh. Oke, kita lihat karyanya di langsung dalam ya. Oke, sip. Ayo. Oke. Halo, ini pameran After Muindi yang keempat ya. Keempat ya. Ini ya dengan siapa? Update. Mari. Emang sebagai apa ya? Ketua pelaksana. Penanggung jawab kedua. Oke, boleh kita lihat karya bentar? Oke, monggo sih. Ayo teman-teman, kita lihat karya ya. Oke, ini karya, berarti bukan hanya sekedar lukisan ya? Bukan. Instalasi patung ada. Patung juga ada. Oke. Berarti ini karya dari di seni rupa itu ada jurusan apa aja? Ada di seni murni itu ada 3 jurusan, ya? Grafis, patung, sama lukis. Oh iya. Ini karya? Dari teman Kriya. Oh Kriya, Ya. Lihat teman-teman, luar biasa. Nah seperti ini ya teman-teman ya, ini karya-karya seni dari mahasiswa ISI Yogyakarta, seni rupa ya Bang ya? Ini dari teman Kriya. Teman Kriya. Ini eksperimennya luar biasa ya Bang. Nah, karya-karya seperti ini Bang, saya teman-teman di Facebook terutama itu ya, sering DM. Ini karya-karya seperti ini tuh jadi pertanyaan banyak. Biasanya mereka tuh cuma tahu karya-karya realis, terus kok karya-karya seperti ini pun juga dipamerin. Nah itu apa tuh, kembali ke senimannya atau masa lalu senimannya, bisa dijawab Bang dengan simpel. Mungkin ya masa lalu dari si senimannya, mungkin ya presentasi dari perasaannya mungkin, atau ya mungkin dari beberapa pengalaman mungkin dari si senimannya mungkin itu. Dan mungkin aja lebih ke arah simbol-simbol yang dia alami, hal yang keseharian, hal simpel ya, hal sepele, terus disimbolkan melalui hal sepele, dan itu ternyata menarik teman-teman. Oke, yuk. Bener-bener ternyata karya seni itu nggak cuman realis tok teman-teman, jadi ada ini apalagi gitu loh, jadi macam-macam bentuk ternyata ya. Ini luar biasa ini. Ini karyanya karya saya. Ternyata karya abangnya. Selain bertugas ternyata seniman juga. Oke, ini boleh diceritakan sedikit Bang. Jadi ini kan kalau dilihat ini foto ya, tapi foto ya. Jurusan foto Bang. Di Fakultas Seni Media Rekam. Fakultas Seni Media Rekam ISI Jogja yang bagian foto ya. Coba lihat teman-teman, ini nggak asalan foto ya. Lihat ya, ini ada apa namanya, ini kayak 4D kalau saya lihat, kayak teknik 4D. Jadi ini kok seperti ini maksudnya itu satu objek. Ini satu objek apa benar-benar objek lain, terus objek lain terus dikolapkan jadi satu atau gimana? Beberapa ada yang satu foto pemandangan, terus saya coba
potong di digital, Oh, lalu iya. cetaknya per layar gitu. Layar ya. Ini istilahnya sama kayak montase ya, montase. Jadi teknik montase. Jadi misalkan ya, ambil foto satu, terus kita ambil foto ini digabungin jadi satu karya seni. Luar biasa banget Bang. Makasih. Oke, siap. Ayo kita lanjut lagi Bang. Oh, ini ruangan tersembunyi nih. Iya. Ruangan tersembunyi. Wow. Dia menceritakan tentang burung kedasi. Oh, burung kedasi ya, burung kedasi. Mungkin itu salah satu yang buat dia tertarik ya dengan begini. Apa perwakilan dari makhluk hidup sejenis hewan? Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Ini seperti apa ya? Anak-anak ya ngeri. Coba di zoom. Ini master banget, jos. Master. Coba lihat sini. Bang, ini jadi pertanyaan nih kok. Ini karya udah dibikin atau gimana ini? Nih teman-teman, ini karyanya sangat apa ya, menarik ya. Pastinya menarik. Kenapa? Karena pecah teman-teman. Iya, ini entah disengaja apa enggak. Itu idenya berarti ya. Idenya dari sini. Gagasan dari senimannya mungkin ya. Luar biasa banget. Dia mencoba menampilkan kechaosan di dalam Oh, chaos berantakan gitu ya. makanan-makanan gitu. Hmm, Manis. mungkin lebih mengarah ke ini ya, apa namanya, bahasa, mungkin kasarnya bahasa sindiran, makanan-makanan yang Junk food. junk food. Oke. Siap. Luar biasa. Ini liar Terus banget. mungkin ya karena kebosanan dengan dinding, Dinding. dia coba menjatuhkan fragmen pecahan kaca tadi. Oke. Oh, coba lihat. Oh, itu kayak barcode teman-teman. Gila, baru sadar saya Bang. Saya baru sadar. Ternyata tuh barcode kalau dari jarak jauh teman-teman. Oh, wih. Ini bener ada peniti seperti ini, besar banget. Ini karya anak Kria. Oh, Kria. logam ya. Oke. Jadi ini anak Kria logam dari Fakultas Seni Rupa ya. Iya. Ini salah satu karya saya. Lo kok miring? Unik. Coba lihat lain. Coba lihat sekitar. Itu kan nggak ada yang miring. Nah ini kok dimiringin Bang? Gimana ini Bang? Ini karyanya Bang? Ya. Oh, judulnya apa itu Bang? Viewpoint. Jadi ngerespon dari judulnya ya karena miring. Ya. Itu saya bikin ini lingkaran ini ya tekstur bunglon gitu kan. Jadi mempresentasikanlah seorang rantau itu ya datang ke suatu tempat. Ya perantau itu setidaknya seperti ya bunglon lah. Bunglon, oh beradaptasi. Oh baru nangkep saya teman-teman. Jadi kenapa saya miringkan ya karena di bunglon itu ya ada dia memiliki mata yang 360 derajat. Yeah. Jadi kita harus setidaknya ya bisa mengamati sudut pandang kita gimana Oke. di situ daerah. Jadi ngerespon itulah dari cerita itu ya jika divisualkan dengan kemiringan gitu. Oke, berarti kemiringan itu ternyata dari situ teman-teman. Oh, alah. Viewpoint sudut pandang. Kita hidup di luar sebagai anak perantau memang seperti bunglon gitu ya, beradaptasi. Ini istilahnya landscape ini kayak lingkungan yang luas ya. Iya, Lingkungan yang luas. Oke.
Nah, halo teman-teman, akhirnya kita jauh-jauh sampai juga di sebuah pameran yang sekarang itu lagi lagi baru-barunya, segar-segarnya, anget-angetnya, baru opening tanggal berapa kemarin? 19. Nah, tanggal 19 Januari ya. Januari, oke. Nah, pameran ini termasuk pameran rutinitas yang katanya itu sekali setahun di ya setiap musimnya. Nah, jadi sekarang kita lagi bersama dua orang para pejuang event acara Abdar Muindi ya. Abdar Muindi. Apa ini? Minangkarta. Oke. Nah, bisa disampaikan namanya, Mas? Perkenalkan, nama saya Firdaus. Biasa dipanggil teman-teman aku Apin. Ya, jurusan lukis. Asalnya juga Minang ya? Minang, asli Bukit Tinggi. Sekarang Masnya? Halo, kenalin aku Fauzan dari Minang juga. Spesial seniman lukis juga. Oh ya, tadi Mas Apin di acara ini atau di sebuah komunitas yang mungkin dinamakan Formisi ya. Nah, lebih jabatannya di acara ini atau di Formisi juga ada? Kalau di acara ini sebagai ketua pelaksana, kalau di Formisi sendiri ya sebagai divisi seni. Ya. Mas Fauzan? Mas Fauzan ya, Abang Fauzan ya. Ya kalau saya itu jabatannya di Formisi sebagai ketua Formisi. Kalau di kalau di acara ini sebagai penanggung jawab acara After Muindi 4 ini. Oh, ketua Formisi yang sekarang berarti ya? Oke. Istilahnya kalau yang dipamerin sekarang khusus orang mana buat dia? Ya, khusus yang berdarah Minang. Ini Bang Pin. Nah, saya penasaran dengan ini acara pamerannya itu benarkah setiap tahun atau ketika pas ada keinginan aja, mood-moodan aja atau gimana Bang Pin? Kalau After Muindi sendiri sebenarnya ya untuk perayaan ulang tahun sebenarnya ya. Itu sebenarnya di bulan Mei. Itu rencananya yang diadakan waktu di tahun 2020 karena beberapa kendala ya wabah dan pandemi kan, jadi ya diundur, galeri pun jadwalnya pun diundur, jadi ya dapatnya di tahun ini di bulan Januari. Nah, ternyata acaranya itu memang sekali setahun ya. Memang sekali tahun rutin gitu teman-teman. Ini acara pameran Abdar Muindi kesempat ya, yang bertajuk Minangkarta. Nah, ini saya penasaran banget nih, kenapa kok Minangkarta gitu, maafin. Silakan. Abang. Untuk Minangkartanya sendiri ya awalnya ya diskusi dengan beberapa teman-teman. Minangkarta sendiri pun itu diangkat karena teman-teman yang perantau ini setidaknya yang menciptakan akulturasi yang baik sehingga terjadinya ya urbanitas yang dapat diterima oleh masyarakat, terutama ya perantau-perantau dari Sumatera Barat. Jadi istilahnya kita harus sebagai perantau ya apapun yang kita pelajari di kampung halaman, setidaknya kita terapkan juga di rantau. Sehingga beberapa diskusi ya dibikinlah judul After Muindi ini ya Minangkarta temanya. Oh ya Bang Pin, karya-karya yang ada di sini tuh lebih kurang ada berapa karya sih? Kalau After Muindi kali ini ya itu pamerisnya ada 54 orang, 23 seniman undangan. Itu alumni-alumni dari Formisi
Forum Misi sendiri ya Forum Mahasiswa Minang dari angkatan 2006 malah. Dari mahasiswanya sendiri ya selebihnya. Sekarang saya penasaran banget nih dengan Forum Misi ini apa sih? Saya penasaran nih teman-teman. Seperti apa sih Forum Misi? Apa tuh Forum Misi? Nah, sekarang kita langsung aja ke ketuanya teman-teman. Let's go. Jadi halo kawan-kawan. Jadi kalau untuk Forum Misi sendiri yaitu Forum Mahasiswa Minang isi Yogyakarta ya. Jadi ini terbentuk tahun 2006 gitu. Jadi ini adalah perkumpulan dari mahasiswa-mahasiswa beberapa fakultas. Sini ada 3 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Seni Rupa, Pertunjukan, dan Media Rekam. Di mana pameran ini juga merangkul semuanya gitu. Yang pertama tuh ada di sesi pertunjukan, pas pembukaan kita ada pementasan dari teman-teman pertunjukan. Dan di dalam pun, di pas acara pameran pun kita memang semua jurusan diikut sertakan. Seperti fotografi, karya kriya, karya lukisan, patung dan sebagainya gitu. Dan untuk Forum Misi sendiri itu ada beberapa agenda gitu setiap tahunnya tuh. Sebelum After Muindi kan itu acara puncak dari acara Forum Misi sendiri ya. Kalau acara sebelumnya itu kita mengadakan Halo Halo Studio, yaitu kunjungan ke beberapa seniman. Di sana ada diskusi, bincang karya, bagaimana seniman sendiri itu mencapai karirnya sampai sekarang gitu. Dan yang selanjutnya itu adalah FHP sendiri adalah Forum Art Project. Jadi dari Forum Art Project ini itu adalah pameran kecil-kecilan gitu atau exhibition dari beberapa seniman yang dipilih. Di sini diajarkan teman-teman untuk berdiskusi, diajarkan untuk berpameran, diajarkan bagaimana pameran bersama kurator gitu. Jadi di sana memang dikhususkan untuk personal dari seniman. Itu biasanya cuma 5 orang atau 4 orang gitu. Nah itu ya seperti itu. Dan untuk penerimaan Forum Misi sendiri pun bagi mahasiswa Padang yang baru-baru ada makrab juga, yaitu biasa itu kita pergi kemana liburan kemana itu untuk mendekatkan emosional dari anggota baru dan yang lama biar lebih tetap solid. Ya sekilas itu tentang Forum Misi sih Kak. Ini luar biasa ya, komunitas dari Minang, yaitu komunitas mahasiswa Minang isi Jakarta itu terkesan sangat kompak ya. Saya salut banget saya itu. Iya, tentulah ya gitu. Nah sekarang kembali ke event pameran Bang Apin. Nah jadi karena teman-teman di sini tuh istilahnya masih tingkat ingin belajarnya mungkin sangat tinggi ya. Nah sekarang saya mungkin bisa minta Bang Apin untuk menjelaskan pameran seni itu iyakah seperti ini? Pameran seni rupa tuh secara umumnya, secara standarnya emang benarkah seperti ini? Biar yang teman-teman penasaran kalau saya emang ya gitu. Tapi kalau enggak ya enggak gitu. Yang ini nggak ada. Nah, oke. Silakan Bang Apin. Ya. Mungkin bisa dibilang begitu Bang. Ya seperti ya kami mengikuti standarnya lah, standar pameran yang pernah dilakukan. Forum pun belajar juga dari alumni dari mahasiswa yang terdahulu, kayak dulu kami juga belajar dari Uda ya, itu ada komunitas Sakato, itu dulunya kami juga bentuk kemasan pameran seperti apa. Dan kemasannya ya itu sangat penting bagi teman-teman untuk belajar. Dan kami pun menampilkan karya-karya yang dikurasi dan dibimbing terus oleh kurator, yaitu Uda Rizky Januar, itu ya pakai kurator. Dan karya teman-teman pun dikurasi, yaitu Laguna Forum ya kita belajar terus ya, tempat diskusi, tempat gimana kita menampilkan karya-karya yang layak pajang, dapat diterima dan bagus lah intinya. Nah itu ya
dari proses-proses itulah ya kami juga mengemas pameran ini ya sesuai dengan apa yang standar pameran yang bagus lah, dari pengalaman-pengalaman dari ya alumni-alumni dan teman-teman sekalian. Nah seperti itu teman-teman, jadi nggak asal pameran, ternyata pakai kurator juga, pakai penulis juga ya, penulis juga, pakai pembimbing juga. Jadi kita tuh kayak istilahnya kayak nuntut ilmu, kita tuh jangan nuntut ilmu sendiri lewat buku, istilahnya nuntut ilmu santet misalkan kan. Terus kita belajar lewat YouTube, ya sesat nanti gila sendiri ya enggak. Tetap ada gurunya ya, pembimbingnya ya, biar kita tuh istilahnya mengadakan acara atau event atau apapun lah itu bisa maksimal gitu ya. Kayak kemasan tadi, dan karya-karyanya pun pakai kurator, benar-benar diseleksi. Jadi bagi teman-teman mungkin yang masih penasaran dengan pameran, nah seperti inilah penjelasannya, karena pameran tuh nggak hanya sekedar memamerkan karya yang apa adanya gitu ya. Dari segi kualitas alat dan bahan, terus sampai kemasan karyanya seperti di frame mungkin ya, di span, itu benar-benar diseleksi. Nah seperti itu. Nah pameran ini kan pameran forum mahasiswa ya Bang Apin ya. Itu saya dapat bocoran gitu kan, katanya ada awardnya gitu. Wow, ini suatu yang benar-benar memicu semangat banget ya. Siapa yang nggak pengen dapat award gitu kan? Nah, istilahnya berpotensi karyanya di antara yang lain. Itu bersaing teman-teman, tapi bersaing cara baik gitu. Nah, sistem award itu apakah benar ada, Maafin? Coba jelasin sedikit, Maafin. Di Aftermu di keempat ini ya itu ada award, itu karya terbaik non ranking itu. Ada dua karya terbaik. Dua karya terbaik. Itu ada sistem penjurian dari juri yang kami pilih gitu. Jadi jurinya itu di Aftermu di keempat ini Pak Bambang Toko, Bapak Suwarno sama Abdi Setiawan dari Seniman. Kalau Pak Bambang Toko itu dari kurator, dan Bapak Suwarno itu dari kurator dan dosen sekalian. Jadi ya ada sistem penjurian, dan tujuan dari award ini ya memicu untuk teman-teman biar semangat dalam berkarya gitu kan. Jadi yang karya-karya terbaik ini setidaknya ya jadi panutan lah untuk teman-teman yang lain dan adik-adiknya yang lain supaya semangat dalam berkarya gitu, pastinya. Dan setidaknya ya ada keberlanjutan lah untuk karya terbaiknya gitu kan. Boleh tahu nggak siapakah seniman-seniman muda yang dapat award itu, Bang Apin? Coba berapa orang tadi? 2 ya? Ya, pameran karya yang terbaik itu ada 2 orang, itu Abi Amanda Aldi dan Rian Fernandes. Itu Abi Amanda Aldi ini angkatan 2016 jurusan lukis. Ya. Kalau Rian Fernandes itu jurusan kriya dari seni rupa yang angkatan 2017. Oke teman-teman, sepertinya sudah maksimal ya untuk sampai detik ini penjelasan dari pameran dari komunitas mahasiswa Formisi Yogyakarta. Oke Bang Fauzan, Bang Apin, mungkin selesai ya, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Oke, sip. Terima kasih Bang Fauzan, Bang Apin, semangat dan sukses selalu dan tetap kompak. Oke. Halo Bang, akhirnya kita bertemu dengan salah satu award dari acara Aftermu di Yogyakarta. Nah, jadi ini karyanya yang mana?
Nah, jadi teman-teman ini hari kedua kita dari kemarin sudah janjian sama 2 award dari pameran Abdur Muendi Minangkarta, Yogyakarta. Nah, cuman kan kemarin tuh karena ada kesibukan masing-masing gitu. Sekarang kesempatan kita. Nah, akhirnya kita untuk nih, Tio. Ini tanda awardnya. Ada berapa award kemarin, Bang? Ada 2 ya? Oh, ada 2, ada 1 lagi. Ini tanda awardnya. Oleh, abang boleh kenal namanya siapa? Nama saya Rian Fernandes. Rian Fernandes panggilan. Biasanya dipanggil Brian. Oh, Brian, teman-teman, Brian. Nah, jadi kok bisa Bang kemarin itu kok bisa award itu berdasarkan seleksi atau seleksi di luar kampus atau seleksi dari kampus, seleksi di luar manajemen acara atau ada yang menilai khusus di luar manajemen acara? Yang kemarin nilai itu ada yang dari dalam internal formasi sendiri. Formasi sendiri. Terus Oh, ada yang dari luar juga. oh ada yang dari luar juga ya. Oke, oke. Nah, sekarang kita bertanya-tanya tentang karyanya Bang Brian dari Padang juga ya? Iya, Padang. Padangnya di mana Bang? Padang Kota. Oh, Padang Kota. Oh. Nah, saya tuh penasaran Bang dengan karya-karya Bang, karena karya Bang ini saya lihat itu beda banget dibanding yang lain karena seperti menggunakan seng atau apa nih Bang? Ini ada plat kuningan dan plat besi. Oh, plat kuningan dengan plat besi. Nah, ini alat dan bahan seperti ini itu dapatnya dari mana atau sengaja seperti ini nih? Ini sengaja dibikin atau benar-benar sebelumnya itu seperti ini? Awalnya kan dari bahan sisa. Nah, terus pinggirannya kurang rapi. Nanggung-nanggung kan dibikin nggak rapi beneran. Oh, direspon ya? Direspon. Nah, Jadinya makin bagus. bahan-bahannya ini dapatnya itu di mana, di lingkungan sekitar atau di tempat khusus pembuangan apa nih, logam atau apa? Ada beberapa yang jumlah yang ditambah itu memang sengaja diambil dari bahan bekas juga, nggak sengaja dibeli. Tapi sebelumnya itu dari bahan-bahan sisa tugas-tugas. Awal terinspirasi dari karya seperti ini Bang, apa sebelumnya melihat satu lembaran yang tersisa, terus kemudian ada ide terus untuk merespon atau gimana? Ya kira-kira seperti itu. Ada bahan sisa, terus dia tinggal direspon aja. Oh ya, direspon langsung ya. Terus istilahnya itu direspon dengan pastinya mengonsepkan ya sesuatu ya. Oke, lihat teman-teman, ini karyanya itu ternyata nggak cuman hanya dilihat dari jauh itu emang seperti potongan-potongan seng atau apa, ternyata ada ukirannya juga. Nah, ukirannya ini tuh dibuat sesuai dengan judul atau konsep satu karya ini atau gimana Bang? Judul atau hanya pemanis? Oh enggak, bentuknya itu memang sesuai dengan konsep ya. Konsepnya itu kan ngambil dari bentuk-bentuk burung-burung mati itu, kira-kira kayak gitu. Oh iya, oh ini nih teman-teman, nih lihat. Oh ternyata dari jauh. Burung-burung mati semua. Burung mati ya. Oke, disimbolkan dengan yang berkarat gitu ya, yang udah rusak gitu ya. Coba bisa kita lihat dari jarak jauh. Ini seperti burung teman-teman nih. Coba lihat dari jarak jauh. Siluet burung. Iya, itu seperti burung mati ya. Itu ekornya ya. Oke. Nah, khusus untuk karya ini ya bisa Abang ceritakan sedikit tentang karya ini. Ini kan masalah mungkin ada hubungan dengan alam gitu ya, alam atau satwa gitu. Ini sebenarnya kalau disebut sedikit ada kaitannya dengan migrasi itu sendiri kan bisa dikonotasikan kayak merantau. Nah ini bisa menceritakan tentang kegagalan burung bermigrasi karena di saat migrasi belum sampai tujuan sudah mati Karena itu tadi mungkin ya karena gersang atau semacam dengan alam. Iya, Ketika lain. Ketika dia berpindah tempat, karena efek alam juga ya, karena kinerja manusia. Ini luar biasa Bang, karena karyanya itu besar dan unik gitu loh. Ini butuh nyali dan mental juga. Jadi kita tuh nggak hanya sekedar mungkin bikin karya gitu ya, tapi ya selain itu juga mainin skill, mental juga. Memajang karya dengan bentuk-bentuk seperti ini itu menarik sekali. Nah, terus judulnya apa nih Bang? Judulnya agak panjang. Simpel aja.
lebih kepada di during migration. di during Migration. migration. Yang kalau bahasa Indonesia itu mati saat migrasi. Mati saat migrasi. Oh, luar biasa, wajar aja dapat award, ya kan? Menarik karyanya. Oke bang, sekilas sepertinya teman-teman di sana sudah paham dengan sedikit makna dari karya-karya seperti ini, karena karya itu berbagai macam ragam, ada lukisan, ada ini bentuk instalasi, ada bentuk 3 dimensi, ya 4D juga ada seperti itu. Oke bang ya, Iya. Bang Brand ya. Oke, terima kasih bang ya atas ini. Oke, halo. Oke, sip. Nah, ini teman-teman, kita bersama salah satu atau salah dua ya dari award pameran Abdel Mendikers 4 yang bertajuk Minang Kartana. Ada berapa kemarin bang yang awardnya? Yang award itu dapat 2 orang. Berapa? Dapat yang nominasi itu 2 orang. 2 orang. Itu ada 1, 2 atau sama rata? Itu sama rata. Sama rata. Oh, cuma 2 orang ya? Oke. Nah, ini yang kedua. Boleh perkenalkan namanya bang siapa? Apa? Nama saya Bio Mandaldi dari angkatan 16 seni murni isi Yogyakarta. Asli Padang juga ya? Asli Padang juga. Padang. Padang itu di bagian mana? Kota kah atau di mana? Kalau bilang kampung sih dari Bukit Tinggi. Kamu Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Cuman orang menyampaikannya kota apa? Padang gitu ya? Padang. Iya Padang biar keseluruhan gitu. Nah, ini teman-teman nih simbol atau tanda dari award ya? Iya sebagai itulah. Ini awardnya, oke. Nah, ini karyanya. Nah, yang jadi pertanyaannya nih bang, ini kok bisa jadi award kemarin tuh penyeleksiannya gimana bang? Jadi kemarin itu penyeleksiannya yang pertama dari dia dibagi sub-sub kategori gitu. Oh, Itu sih kalau enggak di masing-masing karya itu ada hal yang menarik gitu Pak. oh gitu. Jadi jurinya itu ada dari luar manajemen, maksudnya itu dari yang pameran ya? Ada yang dari luar? Ada pilihan-pilihan itu sih kayak display sama keseluruhan sih visual karyanya gitu. Oh betul. Iya. Nah, sekarang kita tanya-tanya tentang karyanya yang award nih teman-teman. Nah, kalau saya lihat dari karya ini panel-panelan gitu ya bang. Ini jadi satu karya, satu judul atau beda-beda judul nih bang? Kalau sebenarnya sih ini beda-beda judul. Jadi kayak satu karya itu ada judulnya masing-masing gitu, ada inspirasinya masing-masing gitu. Oh, Jadi ada. karena kebutuhan pameran kan sama kebutuhan kuratorial kemarin. Jadi dibuat jadi satu panel. Satu panel, panel-panel jadi satu Iya, kotak gitu ya? Jadi kayak sebuah rangkaian gitu. Sini bang. Di sini. Panggilannya siapa tadi bang? Panggilannya Abdi aja sih. Abdio. Sini bang. Udah, Kita di sini. Nah, ini karya-karyanya Abang Abdio ya? Iya. Ini selalu pakai ini kertas bukan? Ini kertas. Kertas ya. Kertas ini selalu pakai kertas atau hanya karya terbaru atau sebelumnya pakai kertas juga? Jadi sebelumnya itu udah explore di kertas juga sih. Oh di kertas juga ya? Dari 2018. Jadi semakin lama itu kan proses eksplorasinya itu makin matang. Oh iya, perkembang upgrade-nya ya? Iya, jadi perkembangan karya itu jadi seperti ini. Awalnya sih kertas biasa aja, nggak ada eksplorasi, cuma respon itu aja kan. Jadi lama kelamaan jadi ada tambahan kayak visual tekstur sama ya sama. Oh iya ada teksturnya juga ya, tekstur. Terus juga ada apa gambar-gambar apa namanya objek-objek realisnya seperti bibir, seperti sayap wajah orang seperti ini. Ini bisa disebut ini gayanya apa ya bang? Kalau seandainya bang tahu dengan gaya. Iya. Jadi kalau di konsep aku nulisnya itu kayak masuk ke gaya surrealis, Surrealis, oke. figuratif. Cuman karena disebut figuratif itu karena figur dalam karya ini cuma lumayan itu bercerita Bercerita gitu. ya. Oh figurnya juga nonjol-nonjol ya banyak ya. Iya, makanya jadi surrealis figuratif. Nah ini kertas untuk tekstur ini teksturnya juga kertas kah? Olahan kertas atau gimana bang? Jadi kalau tekstur ini aku pakai gesso kan. Oh gesso. Iya, kalau bedanya kalau pakai kertas itu kan istilahnya masih bisa permukaannya itu masih bisa ketekan gitu. Kalau tekstur itu kan dia udah sejatinya kan udah keras. Jadi kertas yang akan melapis itu akan
mudah menyesuaikan bentuk itunya, Menyesuaikan bentuk bentuknya. teksturnya dibandingin kertas, tekstur kertas kayak bubur kertas itu kan, Mhm. semacamnya. Nah, secara keseluruhan ya bang, konsep pengkaryaan abang sampai sekarang ini itu lebih mengangkat tentang apa bang? Jadi untuk karyanya keseluruhan aku terinspirasi dari sebuah quotes gitu. Konsepnya itu dari sebuah quotes, Chords ya. nanti makna dari perkataannya itu jadi sebuah simbol atau tanda gitu. Tanda gitu ya. Oh. Jadi makanya dari setiap karya itu ya ada kisi-kisinya ini tentang quotes apa. Tentang apa gitu. Itu tergantung nanti sama ini ya, judul atau visualan karyanya ya. Mengarah ke quotes tentang apa, entah lebih kayak manusia dengan ini, entah manusia dengan itu. Oke. Nah, ini rencana kedepannya karya-karya ini apakah tetap seperti ini namun di-upgrade atau pengen mencoba hal lain atau gimana bang? Sebenarnya Atau udah nyaman dengan bentuk seperti ini sementara? sementara yang masih nyaman gitu. Cuman Enak ya? untuk kedepannya pasti ada eksplorasi lagi kan supaya bentuknya itu makin matang gitu. Makin matang. Ini masih dalam proses sih sebenarnya. Ya gitu, Mas. Nah, kalau saya lihat visual itu menarik teman-teman. Jadi berkarya itu melukis atau apa segala macam itu nggak cuma dengan di atas kanvas gitu ya bang ya. Namun nih di atas kertas terus kayak mau dia ditempel-tempel, kalau dilihat sekilas tuh jarak jauh tuh kayak ada tempel-tempelan kertas, ada apa semacam. Nah jadi ternyata karya seni itu sangat ragam macamnya teman-teman ya. Jadi nggak cuma hanya lukisan lah ya, di atas kanvas, namun bisa di atas kertas segala macam. Nah terima kasih bang ya atas penjelasan tentang karyanya dan selamat ya. Terima kasih. Ya dapat award sekarang ini bukan berarti nanti kita udah kesenangan atau keasikan, tapi namun mempertahankan Jadi itu. sebuah itu apa nih? Tanggung jawab lah. Ya tanggung jawab, justru tanggung jawabnya lebih besar teman-teman. Nah itu, oke, cukup ya. Ini sedikit dari penjelasan dari salah satu award kita. Jadi ada 2 award. Oke, makasih bang ya. Oke, siap Bang. Terima kasih Bang. Di sini ada segala macam ya. Artinya itu memang kita salah juga.